Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Prananda, NIM 2005-1214-105 dari kelas Sistem Informasi 2020A Universitas Negeri Surabaya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang standarisasi jaringan komputer. Yang pertama, pengertian standarisasi jaringan komputer adalah kebutuhan interkoneksi antar komputer, standarisasi kompatibilitas vendor-vendor hardware dan software, membuat suatu standar agar produk dengan vendor berbeda dapat saling berkomunikasi. Standar jaringan disebut juga protokol. Nah, apa itu protokol? Protokol adalah kumpulan aturan yang dapat dimengerti device untuk saling berkomunikasi. Masing-masing protokol mempunyai konsep yang berbeda berkaitan dengan media maupun service yang digunakan dalam komunikasi jaringan. Contoh protokol. Yang pertama, TCP atau IP atau Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Protokol yang umum digunakan dalam komunikasi pada internet. Kedua, IPX atau SPX untuk novel. Yang ketiga, NET BEUI untuk Microsoft. Kemudian model OSI. Model atau acuan arsitektural utama untuk network yang mendeskripsikan bagaimana data dan informasi network dikomunikasikan dari sebuah aplikasi komputer ke aplikasi komputer lain melalui sebuah media transmisi untuk mempermudah pengertian, penggunaan, desain, pengolahan data, dan keseragaman standar vendor. Manfaat OSI: membuat peralatan vendor yang berbeda dapat saling bekerjasama, membuat standarisasi yang dapat dipakai vendor untuk mengurangi kerumitan perancangan, standarisasi interface, modular engineering, kerjasama dan komunikasi teknologi yang berbeda, memudahkan pelatihan network. Kemudian model OSI. Konsep layering OSI atau Open System Interconnected terdiri dari 7 layer. Layer pertama yaitu physical, kedua data link, ketiga network, keempat transport, kelima session, keenam presentation, ketujuh application. Kemudian selanjutnya kita akan membahas fungsi-fungsi dari layer-layer tersebut. Yang pertama, physical layer. Perangkat yang beroperasi, hub and repeater, menangani pengiriman bit-bit data melalui saluran komunikasi, menentukan berapa volt untuk bit 1 dan 0, menentukan jumlah pin yang digunakan oleh network, konektor, dan fungsi dari setiap pin. Yang kedua, data link. Perangkat yang beroperasi bridge dan layer 2 switch, grouping data secara logikal atau framing, menggabungkan paket menjadi byte dan byte menjadi frame, menyediakan akses ke media menggunakan alamat MAC, melakukan pendeteksian kesalahan, melakukan perbaikan. Contoh, Ethernet, HDLC, Aloha, IEEE 802 LAN, FDDI. Yang ketiga, fungsi dari layer network. Perangkat yang beroperasi, router dan layer 3 switch, menyediakan pengamatan secara logikal, routing, menentukan jalur pengiriman dari sumber ke tujuan, pengendalian kongesti atau kemacetan pada proses pengiriman data, mempertahankan QoS atau delay, transit time, jitter, dan lain-lain. Yang keempat, layer transport. Segmentasi, menerima data dari layer di atasnya, memecah data menjadi unit-unit yang lebih kecil. Flow control, error control, melakukan perbaikan kesalahan. Yang kelima, session. Fungsinya yaitu dialog control, memandu giliran pengiriman, menjaga agar data dari masing-masing aplikasi tetap terpisah. Established, managed, menghentikan sesi antar aplikasi. Sinkronisasi, menandai bagian data yang belum terkirim sesaat crash pengiriman terjadi sehingga pengiriman bisa dilanjutkan tepat ke bagian tersebut. Dan yang keenam, presentation, bagaimana data dipresentasikan, tipe data, enkripsi, visual image, dan lain-lain. Contoh, JPEG, GIF, ASCII, EBC, DIC. Yang ketujuh, application. Layanan aplikasi sangat dekat dengan user, menyediakan user interface ke jaringan melalui aplikasi, contoh telnet, HTTP, FTP, email, dan lain-lain. Model TCP atau IP. TCP atau IP singkatan dari Transmission Control Protocol atau Internet Protocol, adalah standar komunikasi data yang digunakan oleh komunitas internet dalam proses tukar-menukar data dari satu komputer ke komputer lain di dalam jaringan internet.
Protokol ini tidaklah dapat berdiri sendiri karena memang protokol ini berupa kumpulan protokol atau protokol suite. Perbandingan model OSI dan model TCP atau IP. Seperti yang kita lihat, OSI model memiliki 7 layer dan TCP atau IP model memiliki 4 layer, yaitu application, transport, internet, dan network access. Konsep layering pada TCP atau IP. Yang pertama, yang paling bawah adalah layering network access, yaitu mengontrol perangkat keras dan media yang membentuk jaringan. Yang kedua, internet, menentukan jalur terbaik melalui jaringan. Yang ketiga, transport, komunikasi antar perangkat dukungan seluruh jaringan yang beragam. Yang keempat, application, merupakan data bagi pengguna dan kontrol dialog. Persamaan model OSI dan TCP atau IP. Keduanya memiliki layar atau lapisan. Sama-sama memiliki application layer, meskipun memiliki layer yang berbeda, memiliki transport dan network layer yang sama. Dua-duanya punya transport dan network layer yang bisa diperbandingkan. Dua-duanya menggunakan teknologi packet switching, bukan circuit switching, atau teknologi circuit switching digunakan pada analog telepon. Kesimpulannya, pemahaman terhadap teori dasar tentang jaringan komputer, khususnya pada protokol jaringan, sangat diperlukan guna kelancaran dalam praktek jaringan komputer. Secara umum, protokol mempunyai fungsi untuk menghubungkan sisi pengirim dan penerima dalam berkomunikasi serta bertukar informasi. Sekian penjelasan tentang standarisasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.